Bukankah 3 itu adalah penyakit terbanyak saat ini yang ditanggung di BPJS? Berarti karena gaya hidup ya. Nah, jelaskan kinerja ginjal saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ini menarik ini ya. Menarik. Ada yang tadi itu. Kayak dosen nih, bisa nggak nih? Yuk. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama bincang-bincang dengan saya Tirta Citot. Dan kali ini saya tidak sendiri, tidak lain tidak bukan bersama kawan lama saya yang akhirnya bisa satu podcast. Beliau adalah Dr. Deksa. Tapi gelarnya sekarang panjang. Dr. Deksa SPPD Sub KGH, betul? KGH ya, konsultan ginjal hipertensi. Ya, kok KGH, konsultan spesialis untuk cangkok ginjal. Woi! Jadi to the point, langsung pertanyaan pertama Pak Deksa. Let's go. Bisnis jual beli ginjal itu gimana? Mitos atau fakta? Di sini, mitos Di atau fakta? Fakta, tapi kan nggak boleh kan aslinya. Oh, tapi memang ada. Oh, ada. Coba dijelaskan, sebenarnya bisnis jual beli ginjal itu ngeri Pak sebenarnya. Coba Jadi ya saya kan nggak pernah ketemu langsung ya sama siapanya, entah perantaranya atau apa. Tapi kayak beberapa pasien saya tuh ditawarin, mau nggak cangkok di luar negeri. Jadi perantaranya di luar mereka. Jadi kayak ada pihak ketiga yang membawa ke luar negeri. Contoh kasus yang kemarin beritanya kan 1 tahun yang lalu ada yang ditangkap itu di polisi di waktu mau keluar mereka ditangkap karena diduga ada bisnis cangkok ginjal. Yang orangnya itu adalah yang pernah transplant atau cangkok ginjal di luar negeri. Jadi mereka itu kayak sindikat lah. Jual beli ginjal? Iya. Emang kalau boleh tahu satu ginjal harganya berapa Pak? Aduh, kira-kira ya 200 sampai 400-an. Jadi itu ilegal ya? Ilegal, nggak boleh di sini. Emang kalau transplantasi ginjal tuh emang harus sukarela atau gimana prosedurnya? Harus sukarela dan di kita di Indonesia itu living related. Maksudnya? Jadi harus sedarah dan punya hubungan keluarga. Kalau di Belanda kemarin itu bisa 3 dia. Living related, living unrelated, sama cadaveric donor. Jadi diambil dari orang yang mau mati atau yang sudah mati. Oh, kalau yang kemarin di bisnis itu berarti yang living unrelated. Ya. Yang harusnya sukarela. Yang harusnya itu tidak boleh ada imbal balik. Nggak boleh? Nggak boleh. Tapi underground-nya yang itu yang sulit dikontrol. Ya, itu yang sulit dikontrol. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu Pak Dr. Deksa. Kok ngeri ini ya? Iya, langsung. Dr. Deksa itu kan bisa dijelaskan ke publik nggak? Nggak semua orang tahu Dr. Deksa itu spesialis apa, karena edukasinya bagus-bagus dan cenderung akrab sama bapak-bapak. Kalau boleh tahu sekarang kita akan bahas ke profile. Dr. Deksa bisa diceritakan S1, S2, tetek-bengeknya juga. S1 saya di Airlangga, Universitas Airlangga. S2 di Universitas Airlangga. S2-nya S3 apa? akan. S2-nya apa? S2-nya SPPD. Jadi SPPD itu kalau di setaranya itu setara S2. Apa itu SPPD? Percaya diri? Spesialis penyakit dalam, internis. Berarti nggak ngurusi pisau? Nggak main pisau? Medik. Terus untuk subspesialisasinya? Konsultannya, spesialisnya adalah ginjal hipertensi. Apa itu maksudnya? Jadi mengurusi masalah ginjalmu dan tekanan darah secara general. Terus kenapa kok ngambil fellowship di cangkok ginjal? Emang apa kan nggak main pisau? Ya, jadi cangkok ginjal itu jadi kita mengurusi mulai dari kita menilai atau menseleksi pasien yang akan cangkok dan donornya. Nah, baru itu kita akan melakukan namanya proses etika yang dalam hal ini kita lihat apakah ada proses jual beli, terus keluarga atau enggak. Itu kita benar-benar seleksi banget. Untuk siapa yang melakukan tindakan itu? Urologi? Nah, nanti waktu sudah ACC baru dioperasi oleh antara dokter urologi dan bedah torak kardiovaskular. Oh, kenapa harus sampai bedah torak? Bukan, kan vaskularnya. Oh, BTKV. Jadi rubber ya nih? Betul, rubber. Dan fellowship-nya kemarin ngambil di mana? Di Leiden University Medical Centrum di Belanda.
Kalau boleh tahu gosip-gosip underground saya tanya dari sejawat di Erlangga, jenengan sempat mau dicalonkan jadi guru besar muda ya? Aduh, belum lah, belum. Enggak, itu kan gosip yang saya tahu. Amin. Karena bapaknya jenengan guru besar kan? Iya, guru besar. Coba diceritakan bapaknya siapa? Nah, jadi biar bapak-bapak ID juga tahu bahwa bapaknya jenengan itu juga guru besar. Prof. Joko Santoso sih. Guru besar di bidang? Guru besar di bidang nefrologi juga. Dan jenengan mau kalau misal Universitas Erlangga menanyakan meminta Dokter Deksa, yuk dipromosikan menjadi guru besar, maka jenengan harus jadi S3, gimana? Dan harus berdedikasi bidang akademik, maka pertanyaan jenengan adalah, jawaban jenengan adalah? Saya masih belum memutuskan, tapi kalau ke depannya ada rencana S3, waktu itu pernah kita WA. Bu, nggak pernah, saya nggak pernah di WA. Nggak ingat saya, lupa ingatan. Ya, rencana ke depannya pengen sih S3. S3-nya bidang apa? Rencananya pengennya bidangnya edukasi, KIE, jadi komunikasi lah. Oh, berarti ngajar dong. Public health. Berarti akan mungkin di akademik 100% transfer knowledge dan akan dijadikan guru besar mungkin sekali dong. Untuk saat ini itu arahnya nggak ngajar, tapi klinisi karena ada apa ya? Saya kan di provinsi lah, bukan di UNER-nya langsung. Oh, tapi kalau Bapak dulu berapa tahun berdedikasi di Erlangga? Udah purna tugas beliaunya, udah Total 15-20 tahunan. Guru besar tuh. Oh, secara total kalau guru besarnya 15 tahunan. Kalau totalnya? Totalnya 20-25 tahun. Nah ya, jelas-jelas ya. Jadi kalau ada yang tanya, ini penuh dengan privilege, jadi nggak usah tanya lagi. Ini dibongkar di sini. Sekarang, Kok ngeri jenengan ya? ini akrab sekali dengan edukasi di bapak-bapak ID. Iya, kan? iya, iya. Nah, saya akui jenengan memang bapak-bapak bercandanya juga nggak masuk akal. Nggak suka saya. Tapi saya suka sebuah konten mengenai kopi. Iya, iya. Dan ini saya akan tanya, efek kopi terhadap hipertensi itu Ya. sebenarnya kayak apa? Beberapa jurnal mengatakan kalau Anda memiliki riwayat hipertensi sebaiknya hindari kopi. Tapi dari seseorang dokter penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi yang hobi ngopi, itu gimana tolong dijelaskan? Yang kagetnya saya waktu di Belanda, pasien cangkok ditawari minum teh atau kopi. Duh, kok gitu? Pasiennya pasien gagal ginjal, pasien cangkok, kamu mau teh atau kopi? Pasien tuh, Pasien gagal ginjal. gagal ginjal. Anda bingung? Kaget kan? Loh, ini nggak ada batasan atau limitasi, atau ini harusnya nanti lah setelah sembuh pulang. Enggak. Jadi sebetulnya nggak ada masalah jika no sugar. Nggak pakai gula. Nggak pakai tambahan apapun. Kalau misalnya sakit ya, ini kita ngomongin pada kondisi sakit. Sakit ginjal dan hipertensi. Sakit ginjal dan hipertensi nggak apa-apa. Karena sifatnya itu kalau beberapa jurnal sudah meta-analisis, Pak. Systematic Paling review paling tinggi itu protektif untuk jantung dan ginjal. Kopi, Kopi. 1 galon. Ya, ada batasannya lah. Oh. Ada batasannya. Jadi batasannya ya 3 sampai 4. Kalau saya tergantung orang Indonesia, kalau saya balik lagi ke pribadi, cocoknya itu kapan? Saat misalnya 1-2 kopi, kalau 3 saya drodok atau berdebar. Atau saya kalau 3 kelebihan saya gampang mules atau mencret. Drodok itu Bahasa bahasa Jawa Timuran. Drodok. Itu berarti nggak usah. Ya jangan, jadi kembalikan. Tapi efek protektifnya 3 sampai 4. Tapi balik lagi, selama sudah bisa menerima efek benefitnya, ya udah lanjutkan. Tapi kalau mulai sudah ada efek yang tidak baik, dibatasin. Jadi itu balik lagi. Kayak keringat dingin, mual, muntah, diare. Yes. Nah, jadi yang bermasalah dari kopi itu tambahan gula atau tambahan susunya? Keduanya. Saya suka es latte. Nah, tergantung. Kalau misalnya cocok, lanjutkan. Nggak ada masalah. Tapi kan buat bulking. Tapi Ya. saya juga americano. Nggak ada masalah. Nah, sekarang gula. Kopi pakai gula impact-nya bagi apa? Kalau bagi tubuh secara kardiovaskular, bagi ginjal utamanya. Bagi seorang dokter subspesialis penyakit dalam dan subspesialisnya di bidang kedokteran, melihat fenomena kopi gula aren yang viral di Indonesia, gimana pendapatnya Pak Dr. Deksa? Tergantung kebutuhan kalori harian. Maksudnya gimana tuh? Jadi pribadi ya, kalau misalnya pribadi lihat secara jadi selama 1 hari saya sudah konsumsi gula berapa. Jadi kalau misalnya 1 gula aren lah sekitar 15 sampai 20 graman lah.
Berarti maksimal 2. Selain itu sudah jangan gula lagi. Gula tambahannya. Kalau memang sudah suka kopi gula aren ya jangan konsumsi kopi gula tambah yang lain. Ya, Gula tambah yang lain. betul. Jadi nggak perlu di-cut, tapi kita membatasi sehari itu. Ya, sambil jangan lupa selalu ingat pesannya Dokter Tirta. Untuk aktivitas fisik itu tingkatkan. Nggak pernah saya pesen gitu. Kembaran saya kayaknya. Seng gondrong ya? Yang botak belum pernah ngomong gitu sih. Anda sendirian di sini kan? Nggak ada. Anda sendiri, tidak ada yang membantu. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, sebagai seorang dokter yang sudah berpraktek, ada berapa SIP dipakai? Sekarang saya kemarin baru ngurangi 1 praktekan saya. Jadi saya 2 sekarang. 2 SIP. Praktek di mana kan nggak boleh disebut ya. Ya Nah, janganlah. praktek. Sebutkan 3 kasus besar pasien yang sering ditangani. Dan kenapa kok bisa kayak gitu sama usianya? Gagal ginjal, hipertensi, diabetes. Usianya 20-an, 30-an, dan 40-an. Boh, kok jadi muda? Nah, sekarang pertanyaan akan mungkin viral nih. Jelaskan, ini kayak dosen ini. Jelaskan ya, kenapa kok bisa anak muda sekarang malah jadi gagal ginjal tuh prosesnya gimana itu? Gimana? Ya. Kok bisa? Jadi kemarin ya. Ngaco Anda, jangan-jangan. Ngaco ya? Enggak. Biar menakut-nakuti ya? Enggak. Kemarin minggu lalu saya kedatangan teman saya yang dari Belanda, yang dari Leiden. Saya ajak ke sini, ke Indonesia. Ya kamu lihat gimana situasi di Indonesia. Nanti sekalian kamu apa yang kurang, apa yang bisa ditingkatkan sambil kita kolaborasi 2 negara. Jadi Indonesia, Leiden, Amsterdam sama Surabaya. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu saya kedatangan 2. Terus saya ajak ke unit cuci darah kami. Kaget yang pertama dia katakan adalah pasienmu kok muda-muda. Nah ya itu. Gitu. Sama, saya orang Belanda nih, tanyanya sama. Ya. Tirta van Bukering. Jadi apa? Terus kamu harus melihat bagaimana orang hidup di sini dulu baru bisa ngomong. Pas dia kan 8 hari di sini. Terus hari ke-8 saya tanyain, kira-kira menurutmu apa yang membuat dia pasiennya muda-muda? Yang pertama, kelihatannya makanmu. Jadi makanannya, jadi begitu dia datang di sana, dia disambut dengan 1 hari itu bisa 4 kotaan, ya, dan 3 makan besar. Di Belanda pagi itu yogurt tok. Siangnya makan salad, terus protein. Terus habis itu malam yogurt. Terus semua cold meal ya di sana bilangnya. Cold meal, warm meal itu kayak ibaratnya kayak yang diangetin atau dipanasi langsung disajikan itu warm meal. Dia itu cuma sekali sehari. Di kita kan 3 kali warm meal itu. Maksudnya misalnya lodeh, soto, terus habis itu malamnya rawon atau nasi goreng atau mie goreng. Dan saya kemarin ngajak itu, dia kaget. Lah aku kok mbok kasih makan terus? Kenapa? Kan saya cukup makan pagi itu yang ringan, makan siang oke lah berat, makan malam kok berat juga. Dia kaget sekali. Itu pertama. Jadi dietnya, ya. Dan dia ngomong either too salt, terlalu asin atau terlalu manis. Jadi kalau kita ke Eropa itu hambar Pak makanan. Betul, setuju. Ke Arab juga kok. Iya. Hambar. Ini kok gak ada rasanya gitu kan? Gak ada rasanya. Terus yang kedua dia ngomong, aktivitas fisikmu kok kurang banget. Jadi lihat orang motoran kemana-mana itu kan brul ya, kok kayak semut lah di jalanan. Begitu kita ke luar negeri, aduh Pak, nggak ada Pak sepeda ngepit atau jalan kaki. Karena mobil di sana kan parkirnya, pajaknya mahal loh semua. Yang kedua itu. Yang ketiga, kamu kok di sini tidurmu malam terus? Karena apa? Di sana tidur, toko-toko tutup jam 6, jam 7 malam. Di kita sampai jam 10 malam. Di Jepang jam 8. Iya. Kita itu jam 10 malam plus nasi goreng dan mie goreng pada saat malam sebelum pulang. Toko yang buka malam tuh karena dekat Mekah aja kemarin. Itu kan. Karena... Terus yang keempat, stressful Pak. Kenapa dia bisa tahu stressful? Karena kita kaget ya, dokter di sini sehari 3 rumah sakit muter. Sana cuma 1 Pak. Terus habis itu kalau sudah pulang kerjaan ya stop, kerjaan selesai. Terus family time. Itu penyebab kenapa angka gagal ginjal meningkat di anak muda? Mungkin positif risk faktor yang nampak jelas itu. Tapi memang betul hemodialisanya meningkat. Sangat Pak. Usia berapa mayoritas sekarang? Sekarang 30-an itu banyak. 40 itu sudah kayak menjadi penghuni tetap.
Cuci darah. Cuci darah. BPJS kan itu 1,2 juta kan per cuci darah. 1 juta, 1,2 juta. Ya ditanggung BPJS sih, jadi nggak apa-apa ya Daniel ya. Terus kalau boleh tahu cara mencegahnya terus biar kita nggak kayak gitu. Ya tadi faktor resiko harus benar-benar tahu. Dan satu mungkin ya, kita itu karena kita nggak mawas diri akan pentingnya sehat, Pak. Misalnya kita itu tanggung jawab, misalnya sehat ya. Kalau saya orang Indonesia, alah kan sudah ada BPJS ya. Misalnya saya sakit ya kesana aja, gratis semua kok. Ya kesehatan itu, aku sakit ya tanggung jawabmu. Kesehatan, yombo terserah. Aku pokoknya yang penting besok bisa cari makan, aku sehat. Itu tuh mindset yang itu yang kalau saya sih ngomongnya ke pasien saya, Bapak mending besok dapat uang banyak terus habis itu sakit terus nggak bisa kerja lagi, atau Bapak work life balance-nya ada, begitu kerjanya sudah cukup, jaga kesehatannya. Biar apa? Biar sampai tua nanti Bapak bisa kerja terus produktif sebagai tulang punggung. Nah, itu yang kita tidak memiliki sebetulnya. Nah, mungkin netizen belum tahu, gagal ginjal itu maksudnya gimana? Ginjalnya gagal, failure kan kalau gagal harus bangkit. Betul. Jadi gagal ginjal. Bukan. Jadi ginjal itu kan ada fungsinya ya. Diterangin, pahami netizen ya. Ini kapan lagi kan? Pahami nih. Kalau salah yang dirujak diajar, jangan saya. Jadi yang pertama, fungsi ginjal itu satu, nyaring racun sampah. Metabolisme. Jadi setiap hari kita itu makan ya, metabolisme ada sampahnya, itu dibuangi ginjal. Yang kedua, dia ngatur air. Jadi kalau kita kelebihan air, itu dibuang, atau kita kekurangan air, dia ditahan. Ibarat kalau kita ke gunung atau pantai, kadang ada yang di masalah gunung kita kebelet pipis terus. Di pantai kita kok nggak kebelet pipis? Ya karena dia retain, dia jaga airnya biar nggak sampai kita itu dehidrasi. Terus yang ketiga, dia jaga tekanan darah. Agar tekanan darahnya tetap stabil. Yang keempat, dia produksi sel eritropoietin, yaitu pencetus sel darah merah. Perangsang sel darah merah keluar. Yang kelima, dia aktivasi vitamin D. Sehingga kenapa tulang kita selalu dijaga kekokohannya, salah satunya fungsinya dia. Yang keenam adalah fungsi regulasi elektrolit dan asam basa. Jadi begitu... Kaki ya? Hah? Kaki. Iya. Netizen kan bilang, kan aki. Okay. Apa, mau protes? Jadi begitu ada kerusakan, ginjal tidak bisa menjalankan fungsinya. Yang kita sebut gagal menjalankan fungsi. Misalnya gagal fungsinya dalam membuang sampah, dia uremik. Jadi sampahnya numpuk dalam tubuh, bisa yang paling berat, dia tiba-tiba nggak sadar atau orang kayak meracau gitu, kayak orang nggak sadar. Gitu. Karena uremnya sampai otak ya. Ya, terus bau kencing. Oh kayak Pak Denny. Nggak ada di sini tapi. Nggak ada. Terus yang kedua adalah dia gagal membuang cairan. Akibatnya apa? Odem, jadi bengkak kaki. Yang paling berat kalau sudah membanjiri paru-paru. Sesek odem paru. Odem paru. Yes. Terus yang ketiga adalah dia gagal menjalankan fungsi regulasi tekanan darah. Dia semula sudah tekanan darah, tensinya tinggi, tambah tinggi lagi tensinya. Akibatnya apa? Tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung. Jadi ada hubungannya. Oh, itu disalahkan seringnya futsal. Nah, iya. Betul kan? Yang keempat, dia gagal, hormon eritropoietinnya tidak bisa terproduksi dengan baik. Akibatnya apa? Lemah, letih, lesu, anemia. Orang kan ngomong, aku kurang darah, minum aja obat penambah darah, zat besi. Kok nggak bisa baik-baik? Ternyata dia gagal ginjal. Waduh, terakhir. Nggak tahu, Pak. Terus habis itu dia nggak bisa menjaga vitamin D, nggak bisa aktivasi vitamin D lagi. Akibatnya apa? Orang yang sudah cuci darah atau gagal ginjal stadium 5, begitu dia jatuh, gampang Pak fraktur patologis. Wah, kita menarik. Terus kalau ginjal gagal kan, kalau kita lihat tulang patah bisa dioperasi. Kenapa ginjal yang rusak tidak bisa diperbaiki, harus diganti? Ya, ini menarik. Pertanyaannya bagus loh. Bukan bagus, itu aku pura-pura bodoh saja. Ya, jangan dianggap saya bodoh beneran. Ini pura-pura bodoh. Saya pertanyaan konyol aja. Jadi orang kenapa ngomong kalau misalnya penyakit ginjal kronis untuk saat ini tidak bisa sembuh dan terapinya adalah kalau kita ngomong adalah terapi pengganti ginjal atau renal replacement therapy. 3 modalitasnya. 1, cuci darah, yang kedua CAPD, yang ketiga cangkok ginjal. Jadi kalau
ibaratnya paling gampang, kita pernah jatuh ya. Terus ada luka di sini, terus habis itu lukanya balik kayak sikatrik atau keloid. Keloid tuh. Ya, ginjal kalau rusak ya kayak gini. Apa ada fungsinya ini? Nggak Ya ada. udah nggak bisa produksi sel keringat nggak bisa. Nggak bisa. Dia nggak bisa balik ke kulit kayak gini. Nggak bisa. Ginjal, satu sel ginjal itu fungsinya yang saya sebutkan tadi. 6. 6 ya. Begitu rusak, ya sudah nggak ada yang gantikan. Dia nggak bisa regenerasi, nggak bisa. Oh, sel organ Sel ginjal itu Ringkih ya? tidak bisa. ringkih ya. Iya. Jadi kalau sudah gagal ginjal kronis, sudah tidak bisa sembuh. Makanya terapi pengganti ginjalnya ada 3 tadi. Yang mirip sembuh adalah cangkok ginjal. Karena kan dia ngambil, ibaratnya kalau busi motor rusak, radiator rusak, tinggal beli baru, selesai. Upgrade aja kalau gitu ya. Oh, itu kenapa ada itu ya sindikat organ ya? Iya. Saya nyari orang atletis misal gitu, terus aku nyari orang anak muda atletis, ginjalnya tak pakai buatku. Nah, Oh, ini. bahaya itu ya. Jangan, Pak. Jangan ya. Itu bisa bahaya. Bahaya. Nah, berikutnya, kemarin kan kita dengar si Vidi Aldiano mengemukakan ada cancer CA ginjal. Bisa dijelaskan nggak? CA ginjal itu gimana? Gambarannya buat netizen. Ya, Kok ginjal tiba-tiba bisa ada kankernya? Karena mereka taunya kan di paru, getah bening. Ya. Lagi-lagi, namanya CA itu muncul secara multifaktor. Bisa ada genetiknya, bisa karena polusi, Idiopatik ya. idiopatik kita nggak tahu tiba-tiba. Ya kalau ibaratnya orang ngomong, ada yang ngomong ini sebagai hadiah Tuhan untuk mendekatkan diri kita kepada mereka, atau ada yang menganggap sebagai kutukan, macam-macam kan. Zaman dulu. Coping responnya masyarakat karena nggak tahu literasi kesehatannya. Nah sekarang tahu gimana? Ya kita nggak akan tahu kanker mana, sel mana yang tiba-tiba berubah sifat menjadi cancer. Salah satunya CA ginjal itu yang kenapa kok nggak langsung berat. Karena kan dia ada kapsula bomennya. Dia itu kankernya tetap stay di situ. Kalau sudah keluar dari kapsula bomennya atau jadi ginjal itu kayak ada Cangkang. pelindung cangkangnya. Oleh karena itu CA ginjal itu nggak gampang untuk dia metastase atau nyebar. Karena ada cangkang kapsula bomen Iya, itu. jadi dia bisa nahan di situ. Tapi begitu sudah keluar, tapi dia akhirnya melebar kayak orang hidronefrosis atau ginjal Jadi bengkak. gede. Ya, gede. Nah, kalau misalnya bisa screening cepat itu nggak menyebar, Pak. Tapi kalau sudah keluar dari kapsula bomennya, ada kemungkinan untuk menjadi penyebaran. Nah, kalau metastasisnya kan dia ada vaskular. Metastasis tersering dari CA ginjal kemana, Pak? Biasanya kalau nggak tulang, paru, atau liver. Tulang panggul ya? Ya. Waduh, ya. Jadi semoga cepat sembuh buat Mas Widi ya. Kita akan bahas lagi mengenai perginjalan dan tekanan darah. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak, Pak? Kalau mekanisme ginjal dalam mempertahankan tekanan darah. Ya, jadi mekanisme ginjal dalam mempertahankan tekanan darah itu melalui hormon renin, angiotensin, aldosteron sistem. Muter. Rungokno kabeh, Bos. Jadi sebetulnya yang mengatur, jadi kalau rumus tekanan darah itu cardiac output dikalikan resistensi perifer. Cardiac output itu ada stroke volume, ya, kali frekuensi rate kita, heart rate kita dikalikan, sehingga cardiac outputnya. Lah yang mengatur hormon renin angiotensin system itu mainly ada di vaskularnya, ya, di resistensi perifernya tadi, dan di cairan, dan stroke volumenya. Jadi kenapa kalau misalnya kita kebanyakan garam sama ginjal buru-buru dikeluarin, karena kalau ngumpul di dalam, stroke volumenya akan naik menyebabkan tekanan darahnya ikut naik. Ya, karena sifat garam hidrofilik ya. Yes. Terus yang kedua, resistensi perifer, vasokonstriksi dan vasodilatasi salah satunya dipengaruhi oleh RAAS sistem tadi. Jadi begitu ada gangguan, dia tidak bisa meregulasi RAAS sistemnya, dia tidak bisa membuang garam dan airnya dengan tepat, membebani cardiac output dan resistensi perifer, bisa menyebabkan tekanan darah naik. Karena rumus tekanan darah adalah stroke volume kali resistensi perifer. Oke, ini menarik. Nah, jelaskan kinerja ginjal saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ini menarik ini ya. Menarik. Ada yang tadi itu. Kayak dosen nih, bisa nggak nih? Ya, karena kan katanya stroke volume. Iya. Berarti kan air, kita tidak konsumsi air 12 jam. Kok bisa kita normal-normal saja tensinya? Terima kasih ke ginjal pertama dulu. Jadi kalau kita puasa Ramadan itu benar-benar kita harus bersyukur bahwa kita punya ginjal. Jadi begitu tidak ada air yang masuk, ginjal akan meritain atau menjaga jangan sampai banyak air yang keluar. Jangan sampai banyak, dan RAAS sistem bekerja penuh di situ. Nah, tapi nanti ada kurun waktunya kalau agar tidak menyebabkan gangguan ginjal. Puasa Ramadan itu jelas-jelas menyehatkan, no debat.
Jadi benar-benar bagus. Bahkan untuk ginjalnya sendiri. Kok iso? Ya karena selama ini ginjal kita dipaksa kerja 24 jam nonstop. Untuk filter makanan-makanan dan minuman nggak penting. Yes. Dan untuk pertama kali dia nggak ngefilter makanan dan minuman nggak penting. Iya, betul juga. Tapi kudu hati-hati pada pasien yang sudah gagal ginjal. Karena kan tadi kan ya, kita itu waktu puasa kita salah satunya terima kasih ke ginjal karena apa? Dia ngatur sedemikian rupa agar air yang di dalam tubuh kita tuh tetap bisa membuat kita aktivitas. Nah, begitu ada gangguan ginjalnya, kurang air sedikit, ginjalnya lembek karena sudah mengalami gangguan. Kalau kurang air sedikit bisa menyebabkan gagal ginjal akut, AKI. Iya. Akut kidney injury pada pasien gagal ginjal kronis yang menjalani puasa itu perlu evaluasi ketat. Bahkan stadium 4 dan stadium 5, orang yang gagal ginjal kronis itu disarankan untuk tidak berpuasa. Oh, jadi tergantung ya. Kalau ginjal sehat malah aman. Aman. Nah, terus saat kita membatalkan puasa sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam ginjal-ginjal, SGGGGG, ginjal-ginjal. Tutup paru-paru mana? Ya, jadi kalau ditanya pasien, kalau aku pas batalin puasa, sebagai dokter, aku pakai minum apa? Paling bagus adalah air putih. Gitu. Berapa gelas? Berapa gelas? Pokoknya 8 gelas untuk dari buka sampai sahur. Tapi untuk membatalkan 1 gelas 200 cc udah lebih jadi cukup. Untuk makanannya direkomendasikan kalau aku kurma 3 biji bermanfaat. Bermanfaat. Karena itu replace langsung. Kalau langsung aku makan air es sama gorengan dan santan tunjang. Apa saran Pak Dokter? Kalau saya mau batalin dengan tunjang makanan berat, gorengan dan es batu gimana? Ya, jadi ibaratnya harus benar-benar dijaga. Jadi kalau puasa itu kan dia sudah istirahat penuh ya. Yoi. Begitu langsung tiba-tiba dibrekin. Kalau kita tiba-tiba dibrekin, kamu tugas ini, kamu tak tambah tugas ini, tambah tugas ini, tambah. Tak pukul Pak Bos ya. Nah, sama. Ginjalnya juga mukul. Bukan mukul, lebih tepatnya protes. Protesnya apa? Mulai dari tiba-tiba perutnya abdominal discomfort penuh. Model. Rasanya enggak nyaman. Terus habis itu langsung kebelet pipis. Bukan kaget kan? Begitu kasih garam banyak, dia kayak diuresis. Ya, apa ini? Pengen dibuang segera. Ini bayang nggak? Soalnya selama ini saya kok tiba-tiba ayam-ayam, tiba-tiba kok dibrekin tugas gitu banyak. Makanya bertahap ya? Bertahap. Apalagi belum lagi kan kita mau maghriban. Iya. Taraweh, isya, taraweh. Makan terus itu. Nah, itu jangan. Jadi sebaiknya kalau pengen puasanya itu menjadi momen puasa yang baik untuk kesehatan, utamanya kesehatan ginjal, makanlah sesuai kebutuhan dan stop kalau misalnya sudah mau kenyang. Itu jadi benar. pas buka puasa jangan kalap. Jangan kalap. Nah, sekarang pertanyaan kontroversial yang sering dilakukan anak muda sebocah-bocah fotografernya namanya Stefan. Mabuk alkoholan. Apa impact alkohol terhadap ginjal? Jadi Karena kan mereka bilang, saya minum alkohol 1 botol tidak mabuk. Yeah. Saya kemarin di Twitter bilang, orang yang sering minum alkohol dan sudah mulai tidak mabuk, dengan riwayat minum alkohol banyak, itu artinya hatinya sudah ada masalah. Hepar, karena hepar itu adalah organ pertama memang tolerir alkohol. Yeah. Sehingga ketika alkohol berlebihan, ada intoxikasi, dia akan mulai nggak sadar. Tapi ketika dia udah minum panjang, dan alkohol itu sudah tidak mengganggu otak, jadi ada gangguan pada hepar. ya, toleransi lah. Udah mulai toleransi, jadi dia akan minum alkohol tambah banyak lagi Ya, dan akan betul. merusak sel hepar. Bener ya? Ya. Bener. Nah, sekarang kalau pada ginjal, impact alkohol pada ginjal tuh kayak apa? Tergantung jenisnya dulu, Pak. Kalau alkohol yang diminum, kadarnya Alkohol yang 30%, diminum, 40%. Jika awal cuma dosis standar, itu sebenarnya nggak bermasalah untuk ginjal. Maksudnya dosis yang umum ya, misalnya 1 sloki. Karena di luar negeri juga seperti itu Teman kan. saya namanya Stefan dan Randy yang hobi lari itu 1 botol, 2 botol sekaligus. Jangan, Pak. Apa impactnya? Coba Karena diterangkan. apa? Ya. Ini buat kamu yang namanya Randy ya, Randy Wiranda, pelari half marathon yang hobinya mabuk. Itu gimana? Tolong diterangkan. Ini mungkin pasiennya di depan, hobinya tiap hari sebotol terus. Terus dia, saya hebat, Ya, sebotol nggak mabuk. Jadi intoksikasi dalam hal ini kalau misalnya lebih banyak, karena kan alkohol itu sifatnya adiktif kan. Makin lama makin banyak dosisnya, makin sering, makin banyak, makin sering. Itu menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah yang lama-kelamaan akan menyebabkan kekakuan pembuluh darah. Nah masalahnya ginjal itu terdiri dari kumparan pembuluh darah. Jadi ginjal itu kalau misalnya sel terkecilnya namanya nefron, itu glomerulusnya itu kumparan pembuluh darah, Pak. Begitu pembuluh darahnya yang dulu elastis jadi kaku, jadi mengalami gangguan. Kalau misalnya sebut lama-kelamaan jadi sklerosis.
Atau kayak orang ngomongnya fibrosis. Jadi kayak ototnya jadi ada kayak sikatrik atau keloidnya dalam tanda kutip. Sehingga lama-kelamaan rusak. Dan jadi tapi itu efeknya kronis ya? Kronis, Pak. Jadi wajar kalau Randy sekarang bisa lari-lari ya? Tapi kalau nggak tahu 20 tahun lagi masih bisa lari apa enggak, mungkin transplantasi ginjal. Hati-hati ya Mas Randy, didengarkan edukasi yang bulan bukan saya. Kalau kamu masih minum alkohol 20 tahun lagi, siapa tahu ginjalmu diganti. Bener Yang lebih bahaya adalah metanol. Metanol berarti alkohol oplosan. Ya, itu lebih bahaya. Yang kemarin beli alkohol murni medis terus dicampur sama Ya. Fanta itu. Coba bahannya apa itu? Bahayanya kan metanol itu bahannya sudah didegradasi di tubuh, metanol ya bahan bakunya didegradasi di tubuh, itu tidak bisa dikeluarkan secara langsung oleh ginjal. Jadi numpuk di dalam tubuh menyebabkan asidosis, yang kalau sudah berat menyebabkan kondisi gagal nafas, gagal ginjal akut, terus matanya rusak, namanya toxic optic neuropathy. Jadi matanya tiba-tiba buta, Pak. Itu akut kondisinya, tiba-tiba. Dan itu butuh cuci darah segera untuk mengeluarkan. Kalau misalnya di rumah sakitnya sedia etanol, ya itu bisa dimasukkan. Oh, jadi cara mengatasi keracunan metanol adalah justru dimasukin etanol. Etanol jika golden periodnya ada. Tapi kalau sudah lepas dari golden period, cuci darah. Nah, siapa tahu mereka butuh tantangan. Saya nggak mabuk kok minum alkohol. Siapa tahu ya kan. Tuh orangnya tuh mabuk. Ciri khas orang mabuk kan pasti perlemakan hati. Iya. Kenapa kok ketika orang hobi alkoholik perutnya membesar terus? Gula, Pak. Kan diubah jadi gula, Pak. Terangkan Pak, terangkan. Ya. Gak Jadi apa-apa. paling gampang itu ada penyakitnya kan kalau liver ya, mohon maaf. Alkoholik liver kan pembesaran ya. Hah? Jadi karena livernya ada alkoholik, kalau kita ngomong itu alkoholik saya lupa ya. Hah? NASH kalau kita ngomong, non alkoholik steatohepatitis atau apa gitu loh. Yang KGH mohon dibenarkan. Nah, itu kalau misalnya non-alkoholik aja ada. Yang alkoholik itu lebih parah, Pak, menyebabkan sirosis hati. Nah, kalau di bagian ginjal, yaitu menyebabkan CKD atau gagal ginjal kronis. Itu karena intoksikasi alkohol berlebihan. Yes. Makanya kalau kalau di muslim dilarang. Ya. Kalau bagi non muslim ya minum secukupnya. Secukupnya. 2 sloki, Ya, 1 ada sloki. Ini 3 botol masalahnya kemarin. Jadi kemarin dia sombong, saya bisa trailan di Bromo, 3 botol saya habis. Saya tetap bisa finish kencang. Nah, gimana cara mengedukasi orang seperti itu? Ya mungkin nggak bisa kita ngomong langsung stop, itu nggak bisa. Jadi ya mungkin edukasinya lebih tepatnya kurang-kurangilah. Kalau enggak akan ada bahaya yang mengintai. Di masa tua. Di masa tua. Siapa tahu lari-lari, kok udah di neraka. Neraka lagi. Gak apa-apa, Mas Randy jangan baper ya, terima kasih. Tetap lari supaya kencang terus untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Santan dan gorengan, lebih bahaya mana? Atau gini, jangan dibandingkan ya, itu pertanyaan netizen. Ya, jangan. Santan itu sebenarnya mengandung lemak, jenuh atau teras jenuh? Atau gorengan, apakah kita masih bisa konsumsi santan dan gorengan secara sehat? Jadi kalau santan dan gorengan itu kalau sebatas wajar itu nggak ada masalah sebetulnya. Karena ya pada dasarnya tubuh itu kita hebat tuh, karena bisa melakukan detoksifikasi mandiri, metabolismenya efisien, efektif. Yang berlebihan itulah yang menjadi bahaya. Emang efeknya santan itu apa sih, Pak? Efeknya santan itu sebagian besar menyebabkan peningkatan profil lipid ya, kolesterol total, terus trigliseridnya meningkat gitu. Tapi kalau sebatas misalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali nggak ada masalah. Wah, teman saya tunjang tiap hari. Ideal lah, harusnya seideal mungkin lah ya. Jadi ya memang yang berlebihan, kan di agama itu diajarin yang berlebihan tidak baik. Nah, gorengan. Kalau memang gorengan itu dilarang, kalau saya goreng sendiri di rumah gimana? Pakai minyak sendiri tapi sekali Tetap goreng. ada batasannya, karena apapun yang masuk ke dalam tubuh itu kan dijadikan gula. Nah, gula berlebih di dalam tubuh dijadikan trigliserid, penyimpanan. Nah, penyimpanannya kalau misalnya sudah lepas dari abdomen ya, ini kan abdominal fat ya, kalau misalnya ngomong, itu dia nyimpennya di liver, jadinya apa? Fatty liver. Oh, jadi kalau fatty liver tuh karena tubuh udah nggak punya lagi simpanan di perut ya? Langsung nyimpen di Makanya organ. WHO mengakukan standarnya tuh lewat lingkar perut, lingkar pinggang ya, Bener. selain BMI. Iya. Nah, terus berikutnya kalau kita akan melihat, selain tadi dilihat kasus-kasusnya kan terkait cuci darah. Kalau terkait jantung, Ya.
banyak yang mengatakan sebenarnya tanpa olahraga pun kita tuh jantung akan menua sendiri. Ya. Terus gunanya olahraga terhadap jantung tuh gimana? Kok bisa jantung berhenti berdetak? Itu pertanyaan netizen. Ya. Jadi intinya tubuh kita itu suka dengan kondisi dinamis. Pertama. Jadi gerak itu adalah kaidah secara alamiah itu tubuh itu harus gerak. Nah, salah satunya jantung. Jadi jantung itu ibaratnya kayak misalnya alat kayak sepatu yang tapi tidak digunakan. Sepatu lama digunakan rusak juga. Ya. Tapi sepatu dibiarkan rusak juga. Ya benar, cracking. Benar kan? Betul. Benar, crack ya. Pasti ada crack. Crack pasti. Sama kayak organ. Itu nggak hanya jantung, semua organ itu faedahnya untuk digerak. Kenapa? Paling gampang. Paling gampang adalah antar satu organ dengan organ yang lainnya itu terhubung pembuluh darah, Pak. Betul. Nah, ternyata organ itu suka banget dengan nutrisi, oksigen, dan aliran darah. Ya kan flushing kan? Ya kan sama kayak kita makan nggak dikasih makan sehari ngamuk. Ngamuk, betul. Iya, namanya perfusi kan? Betul. Ya, perfusi. Jadi begitu jantung memompa secara efektif, disalurkan darah itu ke seluruh tubuh, organ ginjal, paru-paru, otak, seneng Pak. Dia menjalankan fungsinya itu dengan ikhlas, senang gembira. Karena apa? Saya dapat jatah yang saya inginkan. Oleh karena itu kewajiban saya untuk menjalankan. Nah, karena itu kenapa jantung itu harus dilatih dengan apa? Olahraga. Nah kalau dia mager, itulah alasan mager itu dengan hanya mager toh impact-nya kronis bahaya ya? Bahaya, karena tadi lama-kelamaan kronis hipoperfusi. Jadinya sneaker yang cracking, tapi yang cracking jantungnya. Betul. Nah ini Daniel sama Dori nih, jantungnya cracking. Makanya ini saya khawatir videografer saya tiba-tiba besok inanilahi, amit-amit. Kenapa sih Pak, kalau kita ngomong secara besar, luas pemampang tubuh itu kan juga penting toh Pak. Jadi semakin kita obes, BMI semakin naik, luas penampang tubuh akan semakin besar. Betul. Jantung itu harus memompa, jantung lah dari kecil lah segitu aja Pak bentuknya. Ya, ukurannya. Lama-kelamaan kalau luas penampang tubuh kita semakin besar, jantung itu dipaksa untuk memenuhi semua aliran darah ke organ-organ yang penampangnya juga besar dan ada hambatannya. Begitu kita penampang tubuh membesar, pembuluh darahnya otomatis gampang stres di situ. Dulu yang pembuluh darah kita waktu bayi itu ibaratnya kayak selang. Nek dikasih tekanan tinggi, jos aliran darahnya kenceng. Tapi lama-kelamaan kaku. Aterosklerosis jadi kaku kayak pipa. Begitu dikasih tekanan tinggi, Jebol Pak. jebol. Di otak jadinya apa? Stroke. Di jantung jadinya apa? Serangan jantung. Di ginjal jadinya apa? Gagal ginjal. Bukankah 3 itu adalah penyakit terbanyak saat ini yang ditanggung Di BPJS? BPJS. Berarti karena gaya hidup ya? Sebagian Gaya besar, hidup. Pak. Nah, sekarang penyakit dalam tuh ngurusi infeksi nggak? Ngurusi, Pak. Oh, kok banyak. KPTI, Konsultan Penyakit Tropik Infeksi. Nah, sekarang terkait infeksi. Benar nggak kalau varingitis atau radang tenggorokan yang tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan infeksi pada klep jantung? Bisa. Tapi untuk kasus saya kan bukan jantung, Pak. Ginjal, Pak. Bisa. Bisa. Namanya post streptococcal glomerulonefritis. Mau diar, kok bisa sejauh itu, Bang? Diterangkan, Bang, itu, Bang. Jadi post streptococcal glomerulonefritis itu adalah penyakit yang diakibatkan karena peradangan sifatnya kronis, menahun, atau yang sering lah biasanya. Itu menyebabkan infected ya, secara tidak langsung menyebabkan infected ke ginjal. Namun infectednya beda Pak, karena sistem imunnya mengenali sebagai threat masalah. Waduh. Jadi di sana terjadi kekakuan pertempuran ya antara bakteri dan sistem imun kita secara berlebihan menyebabkan glomerulonefritis. Jadi penyakit radang yang ada di ginjal. Berarti kelanjutan tadi glomerulonefritis itu yang protein bocor. Ya, jadi post streptococcal glomerulonefritis itu jadi respon imunnya itu menjadi aneh, abnormal. Respon imun tubuh itu kalau misalnya ada benda asing, dia akan melawan. Iya, alien corpus, sikat. Sikat itu apa? Sikat gitu kan. Ya. Nah, ini aneh loh, kok tiba-tiba dia itu kayak ibaratnya menyerang tubuhnya sendiri karena pencetusnya dari infeksi post streptococcal glomerulonefritis. Jadi streptococcusnya itu kayak menyerupai mimikri kayak organ ginjal. Jadi di situ terjadi kompleks antigen antibody, ya antigen yang ini terjadi pertarungan di sana menyebabkan kerusakan. Sehingga yang paling dikenal adalah ginjalnya bocor. Ya itu yang kata bilang. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya, Dok.
Bedanya nefrotik sindrom dan nefritik. Nah, nefrotik Ini sindrom. pertanyaan UKM PPD. Langsung ke dokter spesialis. Secara singkat loh dok. Ya. Apa perbedaan sindrom nefrotik dan nefritik? Ya, 4. Kalau sindrom nefrotik itu ada 4. Pertama adalah protein urea. Terus karena protein urea, albuminnya bocor berarti hipoalbumin. Albuminnya turun di dalam tubuh. Terus pengganti proteinnya itu lipid sehingga kolesterolnya tinggi seakan-akan, ya kan? Terus yang keempat adalah adanya odem bengkak. Biasanya kalau anak kecil itu odem palpebra, jadi matanya bengkak bengep. Nah, sedangkan nefritik itu biasanya ada hematurianya. Jadi protein urea tapi nggak terlalu masif. Jadi protein ureanya positif 2, positif 1. Tapi hematurianya kalau dicek kencingnya itu positif 2, Merah positif 3. Nggak selalu merah. Kalau merah udah berat, Pak. Plus ada hipertensi. Loh, saya nggak punya hipertensi, kok tiba-tiba ada hipertensi? Nah, itu. Hipertensi biasanya ada gangguan. Nah, ini fakta menarik lagi mungkin ya. Orang Indonesia itu nggak sadar bahwa dirinya sedang sakit ginjal. Loh, kok iso? Ya, paling gampang, saya ini dok nggak punya hipertensi, Ya, nggak punya diabetes, nggak punya kolesterol, Denny banget. nggak punya asam urat. Tiba-tiba kreatinin saya kok tiba-tiba naik. Ah, Ini ada namanya penyakitnya IgA nephropathy. Ini masalah dunia. Penyakitnya sudah ada sejak lama. Nggak, nanti dikira kayak kita COVID. Konspirasi. Fior mogok. Lanjut. IgA nephropathy itu adalah penyakit ginjal, yaitu karena respon imun yang dia itu berubah secara signifikan. Penyebabnya apa? Multifaktor, lagi-lagi. Dan ini menjadi masalah kesehatan dunia sekarang. Di Indonesia belum dilakukan penelitian banyak, tapi sudah ada bahwa orang Asia itu rentan terjadi IgA nephropathy. Jadi saya ingin menekankan pentingnya untuk screening paling minim adalah cek kencing. Wis itu tok, Pak. Aman, sudah sering. Nah, terus banyak konsumsi energi gel Nah, ini. dalam trail run. Ya. Ketika kita trail run, kita akan kurang air. Betul dong? Betul. 50 kilo, 60 kilo, 100 kilo. Terus kita konsumsi energi gel. Untuk orang yang konsumsi energi gel terus-terusan, 20 tahun dia trail run, apa side effect-nya bagi tubuh? Ya pada dasarnya kalau misalnya dia ada mengeluarkan energi ya, dia sedang aktivitas ditambah energi gel masih make sense. Kayak ibaratnya impas, ya nggak ada masalah. Tapi kalau itu terus-menerus, ini mesin Pak. Tubuh ini kan mesin ya. Mesin kalau dipakai terus-menerus, dilakukan over aktivitas, otomatis terganggu. Jadi kesannya bahwa energi gel yang menjadi penyebab, pastinya tubuh kita itu juga ada limitnya Pak. Jadi tubuh bisa jadi ya tubuhnya over exhaust saja. Ya, Terus over exhaust. demonya tubuh adalah memberikan inflamasi. Betul. Apalagi kalau larinya di gunung ya. Iya. Itu kan respon haus kita itu hampir hilang. Oh. Secara nggak sadar. Jadi kita lari, kalau di darat kita lari, ngombe terus, Ngombe minum terus, terus, bosku. ya, Iya. minum terus. Tapi begitu di gunung karena kondisinya dingin, kita nggak ada respon haus. Padahal tubuhnya butuh. Kayak ada alarm tubuh yang secara nggak langsung kita hilang. Padahal itu respon penting banget. Jadi betul reseptor dingin tuh bisa mengacaukan haus ya? Sangat, Pak. Oh. Makanya ada yang temen saya habis trail run, batu ginjal, Pak. Habis trail run, ada itu. Yang di teman saya. Habis trail run, ya karena lupa minum, Pak. Lupa minum, ya, jadi hipersaturasi. ya, lupa jadi, minum, hipersaturasi, betul, ada kristal. Kristal, waktu itu kristal kalsium. Waduh, jarang itu. Nah, itu jelas hipersaturate ya. Iya. Nah, sekarang pesan-pesan sebelum video ini ditutup. Ya, Buat pesan-pesannya intinya kesehatan itu tanggung jawab pribadimu. Jadi mulai upayakan yang terbaik untuk dirimu jika kamu pengen mendapatkan misalnya saya ini harus mencari uang dok untuk tulang punggung keluarga. Jaga dulu biar long lasting atau tahan lama untuk cari uangnya. Di babrasno atau di pol-polno sekarang tapi begitu sakit, kasihan kan? Karena ada beberapa kasus ojek online, buruh bangunan, usia 30 udah gagal ginjal, mau cari uang dari mana, Pak? Betul. Ya betul, karena dia sering minuman energy drink. Karena apa? Ya itu ada hal yang kesehatan yang harusnya diperhatikan, ada alarm tubuh yang itu sama dia udahlah, nggak perlu. Yang penting saya bisa cari uang besoknya. Oh, balance. pertanyaan terakhir aku lupa ini pertanyaan dari Zembat, tapi
Dok, kalau saya dikasih obat terus bukannya gagal ginjal nanti, Dok? Ya, ini. Nah, berat ya. Tergantung obatnya apa dan tergantung indikasinya. Yang menyebabkan gagal ginjal itu adalah obat nyeri jika dikonsumsi rutin dan menahun. Jadi obat-obatan nyeri itu ada Pegelinu minum, obat nyeri, Pegelinu minum obat nyeri. Yang langsung minum 4 tablet kalau bapak-bapak biar afdol. Itu NSAID nefropati, bisa menyebabkan nekrosis pada tubulus ginjalnya. Kalau sudah kayak gitu, ya sudah Pak. Karena ketidaktahuan, paling gampang itu apa? Asam urat, nggak ke dokter, beli obat di warung, minum. Pak Denny! Kalau kayak gitu, ini apa terusan? Kita Ini sebagai foto dokter. Pak Denny, ini dia tersangkanya. Dibilang ngeyel. Iya, Kalau terus- antibiotik B, Antibiotik itu juga kan ada harus yang- dihapuskan. Ya, itu juga harus sesuai indikasi. Nggak bisa saya batuk pilek ke warung beli antibiotik. Lah misalnya batuk pileknya Virus. terkait virus, ya nggak mambung toh Pak. Oh, makanya itulah alasan konsumsi antibiotik harus dalam pengawasan dokter. Iya. Iya, always trust your doctor. Buat teman-teman sekalian menyambut bulan puasa di Ramadan ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar pertanyaan apa yang mau ditanyakan Dokter Deksa terkait dengan penyakit dalam dan perginjal dan tekanan darah. Mau paru ya silakan, infeksi nggak apa-apa. Itu aja kalau dari saya. Sampai jumpa di topik berikutnya. Saya Dokter Tirta. Saya Dokter Deksa. Woi, sampai jumpa.